Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan bidangnya masing-masing di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin berkesempatan untuk menyaksikan informasi ini. Dan tidak kalah penting bagi Bapak Ibu yang sudah menyaksikan informasi ini supaya sharekan ya kepada rekan, teman, sahabat, dan lainnya supaya mereka juga tidak ketinggalan informasi sebagaimana Bapak Ibu mendapatkan informasi dari channel ini. Informasi terbarunya Bapak Ibu bahwa tenaga honorer siluman marak berkeliaran. Anggota DPR fraksi PKS jangan sampai mengganggu hak honorer pahlawan. Bapak Ibu sebagaimana informasi beberapa hari yang lalu bahwa para honorer sungguhan dianggap adalah sebagai pahlawan yang sudah berjasa dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan daerah, sehingga kegiatan birokrasi dalam hal pelayanan bisa berjalan dengan baik. Walaupun statusnya honorer, sudah puluhan tahun mengabdi, walaupun kesejahteraannya rendah, tetapi mereka adalah pahlawan yang benar-benar sudah mengabdi di instansi pemerintah. Bapak Ibu terkait dengan hal ini secara pribadi setuju apabila honorer siluman itu jangan dibiarkan. Artinya, jangan sampai para honorer yang sungguhan atau honorer yang benar-benar dianggap pahlawan itu jangan merasa dirugikan. Bapak Ibu, mari kita simak informasi ini sampai selesai. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk pada informasinya. Permasalahan mengenai isu adanya tenaga honorer siluman kini kembali menjadi perbincangan hangat. Ada apa dengan itu? Ya karena memang namanya siluman itu tidak benar sudah melaksanakan tugas sebagai honorer. Tentunya itu mengganggu aktivitas pemerintah untuk menuntaskan honorer yang benar-benar dianggap sebagai honorer sungguhan atau yang disebut dengan honorer pahlawan. Hal itu terjadi usai ditemukannya data tenaga honorer yang sudah terverifikasi BKN berstatus bodong alias fiktif. Sehingga banyak pihak yang mendorong pemerintah agar segera kembali melakukan audit data untuk memastikan validitas kebenaran dari data-data tersebut. Sebab diketahui, berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, ada terdapat 2,3 juta pegawai non-aparatur sipil negara yang telah menyerahkan SPTJM dan terverifikasi Badan Kepegawaian Negara. Satu pertanyaan bahwa honorer bodong atau siluman itu terdapatkah di antara 2,3 juta? Mari kita ikuti informasinya. 2,3 juta pegawai tersebut dijadikan sebagai patokan mendasar untuk mengambil kebijakan sebelum diterapkannya penghapusan. Maka atas dasar itu, banyak pihak yang mendesak agar pemerintah bisa memprioritaskan honorer yang telah lama mengabdi. Setuju akan hal itu, karena para honorer yang sudah lama mengabdi, mereka juga sudah lama menantikan perubahan status menjadi ASN. Ketimbang para oknum honorer titipan alias siluman, yang kerap kali meresahkan lantaran merugikan berbagai pihak. Hal ini juga disuarakan oleh Mardani Alisera, selaku anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Menurutnya, honorer siluman tersebut tidak boleh mengganggu hak dari para pegawai honorer yang sudah lama mengabdi kepada negara. Ingat Bapak Ibu ya,
dengan tegas disampaikan oleh Mardhani Alisera selaku anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa para honorer siluman tidak boleh mengganggu hak dari para pegawai honorer yang sudah lama mengabdi kepada negara ini. Supaya mereka juga para honorer yang sudah mengabdi ini mendapatkan keadilan atas jerih lelahnya selama ini. Jangan sampai honorer siluman mengganggu hak dari honorer pahlawan. Honorer pahlawan itu yang dari dulu sudah bekerja. Honorer siluman yang tiba-tiba masuk karena dekat sama elit, itu harus dibuang. Ujarnya dikutip dari situs fraksi PKS ID pada Minggu 10 Desember 2023, beberapa waktu lalu. Selain itu juga, ia meminta agar pemerintah mempercepat pembuatan regulasi dari turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang disebut dengan Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang ASN atau Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara. Karena regulasi tersebut harus segera rampung agar permasalahan pegawai honorer bisa selesai di bulan Desember 2024. Itu target Bapak Ibu ya, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pasal 66 dan 67, yang mana batas penataan honorer lewat verifikasi dan validasi adalah Desember 2024 tahun depan. Mohon bersabar Bapak Ibu, kalau mungkin di tahun 2023 tahun ini tidak tercover, ingat bahwa 2024 ke depan Bapak Ibu pasti terakomodir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 sebagai payung hukum pengangkatan dari honorer. Pertanyaan, kenapa kami agak ngotot harus cepat selesai? Karena ini jadi payung hukum agar harkat martabat hak tenaga honorer bisa selesai di tahun 2024, yaitu Desember akhir tahun 2024. Bapak Ibu, itu adalah satu ketegasan dari Komisi 2 DPR RI sebagaimana disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera, supaya hal ini semakin menjadi satu kenyataan agar titik harapan honorer benar-benar terrealisasi pada tahun 2024 tahun depan. Itulah informasi terbaru Bapak Ibu, bahwa di negeri ini menjelang pengangkatan honorer menjadi ASN P3K, baik itu part-time maupun full-time, honorer titipan alias honorer bodong juga merajalela berkeliaran. Satu hal yang perlu kita petik dari apa yang disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI, bahwa antara honorer pahlawan dengan honorer bodong supaya benar-benar ada keadilan. Artinya, para honorer pahlawan diutamakan pengangkatannya dan honorer bodong dibuang dari database BKN. Tentunya ada temuan tentang itu. Bapak Ibu, mari kita ikuti terus informasi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara tanpa tes hingga 2024 tahun depan. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.